Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Saya Intan, host podcast Nyer Ijo. Berbagi informasi, tingkatkan literasi. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru tahun ajaran 2025-2026. Yang dimana SMK Negeri 1 Boer memiliki 11 konsentrasi keahlian saat ini. Nah, 11 konsentrasi keahlian ini bisa menjadi pilihan untuk peserta didik baru atau adik-adik yang ingin melanjutkan sekolahnya di SMK Negeri 1 Boer. Pada kesempatan kali ini, kita sudah kedatangan dua bintang tamu yang hebat. Halo. Halo. Gimana kabarnya, Pak? Baik. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, saya Wardi Jamsala SPD selaku Kepala Program Keahlian Teknik Pengawasan SMK 1 Boer. Dan perkenalkan, nama saya Aldo Anugrah Tahila dari kelas 11 Teknik Pengelasan. Boleh tepuk tangan untuk dua bintang tamu. Jadi pada podcast kali ini kita akan kenalan dengan jurusan yang dikenal panas, keras, tapi cuannya deras. Apalagi kalau bukan teknik pengelasan. Nah, kita akan mendengar nih pengalaman seru, cerita maupun tips-tips untuk peserta didik baru yang mau mendaftar atau ingin masuk di jurusan teknik pengelasan. Nah, saya ingin tahu nih untuk mendengar dari guru Pak Wardijon, ya. Bisa dijelaskan nggak secara detail apa sih teknik pengelasan itu? Baik, terima kasih. Jadi teknik pengelasan itu jurusan yang mempelajari tentang las tentunya ya. Tentang las. Di pengelasan ini kita belajar ya penyambungan antara dua buah logam ya dijadikan menjadi satu atau disambunglah bahasa awamnya. Nah, di pengelasan ini banyak hal yang kita pelajari ya, termasuk anak didik saya kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Kita mempelajari bagaimana posisi pengelasan ya. Pengelasan plat dengan plat, baik posisi flat, horizontal, vertikal, overhead dan sebagainya. Mungkin itu gambaran singkat dari teknik pengelasan. Oke. Untuk siswanya nih, siapa tadi namanya? Aldo, iya. Saya ingin tahu nih, apa sih alasan kamu masuk di jurusan teknik pengelasan ini? Apakah ada cerita menarik di baliknya, seperti misalnya ini tuh keinginan kamu sendiri kah? Atau karena ini keinginan orang tuamu? Atau sebelumnya kamu sudah memiliki keahlian di bidang ini? Gimana? Kebetulan saya pilih teknik pengelasan karena cuman iseng. Ya, awal mula pendaftaran sih ingin masuk ke DKP soalnya berhubungan sedikit dengan hobi saya, tapi karena untuk ya kalau hobi masih bisa dibantu oleh paman, tapi kalau pengelasan ini belum pernah lah saya terlalu mengikuti. Jadi ya saya iseng-iseng lah masuk. Tapi setelah masuk di jurusan ini kamu enjoy? Sejauh ini enjoy aja sih. Enjoy aja. Iya. Oke. Ingin bertanya nih kepada Pak Wardijon lagi, untuk kompetensi inti yang dipelajari di jurusan ini ada apa aja, Pak? Baik, kompetensi yang kita pelajari, kita belajar sesuai dengan kurikulum Merdeka tahun ini, dan metode pembelajaran yang kita terapkan di pengelasan itu TEFA, Teaching Factory, di mana metode ini mengajarkan anak-anak untuk berproduksi. Ya. Kita memproduksi barang dan juga jasa. Ya. Tentunya standarnya mengacu kepada standar industri, ya, sesuai dengan standar atau pengertian TEFA tersebut. Ya, jadi anak-anak kita didik, kita latih bekerja, baik dalam hal langkah-langkah bekerja atau prosedur kerja, dalam hal SOP, ya, keselamatannya, K3-nya, semua itu harus berstandar industri. Ya, jadi kompetensi yang kita pelajari, ya, sejauh ini pengelasan plat, ya, plat dengan plat.
Maaf Pak, tadi kan saya mendengar ada kata barang dan jasa Pak ya. Iya, betul. Nah, untuk itu kira-kira teknik pengelasan itu hanya menerima permintaan barang dan jasa dari sekolah, apakah bisa dari luar juga? Baik, sejauh ini kita sudah melayani ya jasa dari luar juga, produk dari luar juga, ya seperti contoh pembuatan mebler untuk SMK 1 Jereweh, SMK Negeri 1 Sumba Besar. Mereka itu memesan ya paket kursi, meja seperti ini ya, itu dipesan di kita. SMA 1 ya, SMA 1 Sumba Besar itu kita produksi videotron ya, kolaborasi dengan jurusan Teknik Elektronik Industri. Jadi itu luar biasa sekali untuk teknik pengelasan ya, kita bisa memproduksi, memperkenalkan produk-produk kita kepada ya sekolah lain ataupun lingkungan luar dari SMK 1 Buaya. Berarti sudah begitu banyak ya Pak produk yang Sejauh ini dihasilkan? sudah Iya. termasuk bagus. Kemudian untuk ini Pak, fasilitas kerja yang disediakan oleh sekolah tuh ada apa aja sih untuk mendukung proses belajar siswa maupun gurunya di jurusan ini? Untuk fasilitas workshop kita tergolong lengkap, bahkan bisa dibilang lengkap. Untuk mesin SMAW kita punya 8 unit, GTAW kita punya 8 unit, ya. Game AW 8 unit, ditambah dengan plasma cutting yang sekarang lagi trennya itu motif-motif yang terbuat dari plat, kita punya mesin itu. Ya, itu semua kita berikan bimbing anak-anak untuk mengoperasikan semua itu. Alat-alat tersebut nih Pak, apakah sudah dikatakan lengkap atau bagaimana? Bisa tergolong sangat lengkap. Oh iya. Untuk bicara soal fasilitas kerja nih Pak yang ada di bengkel, pastinya jurusan ini tuh mengutamakan keselamatan kerja atau safety first. Nah, disebutkan alat bantu keselamatan kerja yang wajib digunakan oleh guru maupun siswa saat berada di bengkel ketika melakukan praktik kerja. Apa aja sih alat-alat keselamatan kerja yang wajib digunakan gitu? Yang wajib atau yang mendasar itu tentunya helm las ya, atau topeng las, karena kita berhubungan dengan percikan cahaya dari las itu sendiri ya. Kita harus melindungi wajah kita, ya mata kita dari sinar las, asap las dan sebagainya. Kemudian sarung tangan las itu perlu untuk keselamatan tangan. Kemudian masker ya, untuk paru-paru ya dari asap yang ditimbulkan dari las. Kemudian sepatu safety ya. Kemudian kacamata gerida yang bening, yang putih ya, untuk menghindari kesalahan kerja. Mungkin itu APD atau alat pelindung diri yang paling kita butuhkan. Sejauh melakukan praktik nih Pak, apakah pernah terjadi kecelakaan kerja yang kecil kah atau besar kah oleh siswanya atau gurunya? Sejauh ini tentu pernah ya, karena namanya anak didik ini sudah kita beritahu pasti ada yang ngeyel atau pengen uji coba kekuatan mungkin ya, terlebih di gerinda ya, di gerinda ini kan satu mesin yang sangat berbahaya kalau kita tidak betul-betul kuasai dengan baik ya. Makanya kita selalu sarankan pakai kacamata, kalau bisa pakai helm yang hitamnya dicopot, kemudian pakai sarung tangan menghindari. Mungkin di kecelakaan kerja di gerinda itu lebih sering, bukan sering tapi pernah. Tapi tidak sampai menimbulkan korban yang parah atau hanya sedikit saja goresan-goresan. Oke. Saya ingin beralih nih kepada siswanya, ingin bertanya, selama kamu bergabung di konsentrasi keahlian teknik pengelasan ini, apa sih tantangan terbesar yang menurut kamu saat pertama kali belajar mengelas di sini? Tantangan terbesar tentunya di fisik karena belum terbiasa dengan pekerjaan yang berat seperti pengelasan yang tentunya cukup menguras fisik dan mental sedikit. Kemudian ketika
Menurut kamu nih skill apa sih yang menurut kamu harus atau wajib dimiliki oleh anak-anak pengelasan sejauh kamu belajar di pengelasan? Untuk skill sih kemungkinan di apa ya? Di imajinasi mungkin. Imajinasi untuk barang-barang yang dijual sama apa ya? Tentunya Oke, untuk di selama kamu belajar di bengkel nih tentunya pasti ada teknik-teknik kan, ya Pak? Ya, teknik-teknik. Nah, di antara teknik-teknik kamu belajar mengelas itu, yang mana menurut kamu yang paling sulit? las plat. Bisa diceritakan sedikit gimana sih sulitnya? Untuk las plat ini kita di kesulitannya itu untuk mengatur arus arus listrik, api lasnya, cairan las, sama untuk menyalakan api elektroda di platnya juga lumayan susah. Itu ya? Ya. Ada lagi nggak yang menurut kamu susah? Mungkin di tadi itu saja sih kalau Itu menurut aja. saya ya. Di Kalau yang bagian menurut plat. kamu mudah untuk diaplikasikan, dipelajari? Mungkin las untuk buat seperti meja atau kursi itu masih lumayan mudah untuk kita. Itu ya. Ya. Oke. Ingin bertanya kepada Bapak Wardijon juga, bagaimana sih sekolah ini mempersiapkan siswa-siswinya untuk siap kerja setelah lulus nanti? Baik, kembali ke awal tadi saya ucapkan bahwasanya kita di pengelasan itu menerapkan metode pembelajaran teaching factory atau TEFA, bagaimana mempersiapkan anak-anak ini bisa berproduksi, ya, menghasilkan sebuah produk. Selain menghasilkan produk, mereka juga bisa menjual jasa mereka. Ya. Jurusan pengelasan merupakan salah satu jurusan yang bagus, strategis menurut saya untuk masa depan. Ya, lulusan kita atau anak-anak kita membuka usaha itu sangat besar peluangnya. Ya, dengan keterampilan yang mereka pelajari selama 3 tahun, untuk membuka usaha itu besar peluang. Bekerja juga di industri, terlebih di tambang. Provinsi kita ini mempunyai satu tambang yang besar, salah satu tambang terbesar di Indonesia. Ya, pengelasan itu sangat dibutuhkan di daerah sana. Ya, jadi kita juga membekali mereka dengan skill, kompetensi pengelasan plat-plat itu dengan berbagai posisi. Ya, untuk berwirausaha kita membekali mereka bagaimana membuat hal-hal yang ya biasa ditemukan, ya, alat-alat rumah tangga, meja, kursi, lemari dan sebagainya. Jadi anak-anak betul-betul kita siapkan untuk masa depan itu. Kalau untuk PKL termasuk juga itu ya Pak, untuk mempersiapkan siswa-siswinya. PKL juga salah satu program yang membantu bagaimana anak-anak bisa belajar di luar, ya, di industri, di bengkel, untuk mengasah keterampilan mereka. Kalau jurusan teknik pengelasan ini kira-kira sudah menjalin kerjasama dengan mana saja Pak? Sejauh ini kita kerjasama dengan PT Reja Usaha Mandiri, PT RUM yang beralamat di Jereweh. Sejauh ini masih PT RUM, tapi kita sedang mencari lagi, menjajaki lagi, menambah lagi kerjasama kita dengan industri-industri besar lainnya di sekitar ya Maluk tentunya. Boleh tahu sedikit nggak Pak, bentuk kerjasamanya itu seperti apa sih? Kerjasama kita dengan PT RUM, mereka menerima siswa kita PKL di sana setiap tahunnya, ya. Untuk keterserapan alumni juga mereka menerima, ya. Alumni kita sudah bekerja tahun kemarin itu untuk pengelasan 4 orang mereka rekrut, ya, dari jurusan pengelasan. Ya. Kemudian nih Pak, kira-kira seberapa besar sih peluang kerja untuk lulusan teknik pengelasan ini? Boleh mungkin diberikan gambarannya? Peluang kerja menurut saya sangat besar, sangat besar. Ya, seperti tadi, kalau untuk buka usaha sendiri, wirausaha, sangat besar kemungkinan peluangnya. Ya. Kemudian untuk bekerja di industri juga sangat besar peluang. Ya, terlebih daerah kita daerah tambang, ya, pengelasan itu sangat dibutuhkan. Jadi untuk berwirausaha ya seperti bengkel-bengkel
yang kita lihat di sekitar kita, saya yakin anak-anak kita bisa sanggup untuk itu. Dan untuk ditambang juga anak-anak kita bisa bersaing menurut saya. Dan kita siap membekali mereka dengan ilmu dan keterampilan yang dibutuhkan sesuai dengan industri. Boleh tahu sedikit nggak Pak, kira-kira apa sih tantangan utama menurut Bapak dalam membina maupun mengajar teknik pengelasan pada siswa atau generasi sekarang? Baik, tantangan yang kita hadapi di jurusan ini tentunya anak-anak sekarang cenderung lebih senang dengan dunia mereka ya, karena gadget itu sangat berpengaruh, game itu sangat berpengaruh ya. Tetapi itu tidak terlalu berpengaruh ketika kita mengajarkan mereka praktek di workshop ya. Mereka sangat antusias kalau bisa praktek terus sampai pulang ya. Itu antusias mereka ya. Kemudian bagaimana mengatur antara praktek ya dengan jam-jam pelajaran yang lain, mereka itu kadang masih sulit untuk ya mengatur waktunya ya. Bagaimana mereka pelajaran yang lain itu lebih kayak tidak penting gitu kan, lebih penting praktek dan sebagainya ya, itu yang perlu kita tekankan pada mereka. Kemudian tantangan yang lain, budaya kerja itu betul-betul sangat sulit untuk kita tekankan ya. Dalam hal alat pelindung diri atau safety itu kadang-kadang anak teledor ya, mereka sedang menggunakan gerinda, harus kadang-kadang kita ingatkan untuk menggunakan kacamata ya. Kesadaran dalam diri anak itu untuk keselamatannya masih perlu kita tingkatkan lagi, masih ngeyel. Nah, itu aja sih tantangan yang sering kita dapatkan. Nah, untuk jurusan ini tuh Pak, apakah untuk hanya diperuntukkan untuk anak laki-laki kah, atau boleh bergabung untuk anak perempuan? Alumni kita tahun ini 2 orang perempuan ada, kelas 10 sekarang 1 orang perempuan ada. Walaupun mereka perempuan, skill mereka dengan laki-laki nggak kalah. Berarti boleh Pak ya perempuan sangat boleh di sini? Asalkan siap bermain dengan hati. Oke, kita beralih ke Abel nih. Boleh nggak ceritain sedikit praktik yang paling seru atau paling menegangkan di bengkel? Oke, praktik yang paling seru kalau menurut saya itu kebetulan sih di las plat ya, karena tantangannya lebih besar untuk kita yang masih awam dalam pengelasan. Kenapa lebih menantang? Karena di pengelasan plat ini kita harus punya skill yang lumayan untuk mengatur arus ampere las, cairan las, dan ayunan las. Ya, setelah kamu mencoba menggunakan alat yang kamu sebutkan tadi nih, apa sih yang kamu rasain? Kalau untuk plasma cutting, mungkin kesulitannya untuk mengontrol pemotongannya, seperti di bagian keyboardnya mungkin kita agak susah untuk mengontrolnya, soalnya terlalu rumit lah untuk kita yang tidak terlalu bisa dalam hal komputer. Gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian nih, apa sih hal yang paling keren membuat kamu bangga jadi anak pengelasan? Kalau itu sih mungkin di fisik sama Mental. fisik, mental sama skill. Mungkin? Iya. Itu yang buat skill. kamu merasa keren, Iya. yang membuat kamu beda dengan jurusan lain. Iya. Oke. Saya ingin bertanya nih kepada Pak John dengan Aldo. Iya. Kenapa harus memilih jurusan teknik pengelasan? Baik, dari saya dulu ya. Kenapa harus milih jurusan pengelasan? Kita harus melihat prospek kita ke depan. Ya, kita SMK disiapkan untuk bekerja, ya, kuliah, wirausaha, bekerja, itulah prospek kita ke depan. Pengelasan menawarkan wirausaha, pengelasan menawarkan bekerja. Kenapa jurusan ini penting? Ya karena itu tantangan yang akan kita hadapi ke depan, ekonomi yang tidak menentu. Salah satunya pengelasan bisa membuat kita
mempunyai pekerjaan dan juga mau pekerjaan orang. Jadi itu alasannya kita harus memilih pengelasan. Kalau saya balik lagi seperti Pak, kalau untuk adik-adik mungkin yang ingin memiliki atau membuat pekerjaan untuk orang-orang lain boleh masuk ke pengelasan, karena di pengelasan kebetulan juga banyak PT-PT yang membutuhkan seperti PT Aman atau yang lain-lain. Untuk pekerjaan juga bisa dilakukan sendiri, seperti ya paling membeli mesin las untuk buat bengkel las sendiri dan lain-lain. Baik. Terakhir nih, satu kalimat untuk mengajak peserta didik baru atau adik-adik SMP untuk gabung di konsentrasi keahlian atau jurusan teknik pengelasan ini. Boleh Pak Wajah dulu? Satu kata ya. Satu kalimat. Boleh satu kata, satu kalimat. Saya jadi tahu. Terampil. Terampil. Kalau itu? Apa ya? Bisa diulang Ibu? Satu kata. Satu kata, satu kalimat untuk mengajak Seru. adik-adik SMP-nya untuk bergabung di teknik pengelasan. Untuk adik-adik kelas 9 yang ingin mengasah skill mungkin untuk pekerjaan atau mencari pekerjaan yang mudah, boleh masuk di teknik pengelasan. Oke. Terima kasih Pak Wardijon dan Aldo sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol di podcast Nir Ijo hari ini. Boleh tepuk tangan dulu. Baik. Kali ini kita sudah tiba di penghujung acara. Saya Intan, host podcast Nir Ijo, pamit undur diri. Berbagi informasi, tingkatkan literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.